Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada, yang selalu Kang Jai hormati, Kang Jai takdimi dan juga Kang Jai cintai ya sahabat-sahabat. Tidak lupa salam santun, salam hormat dari Kang Jai dan tim. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Masih bareng dengan Kang Piul ya, sahabat-sahabat. Ini mumpung channelnya belum kejadian ya. Karena kemarin ya ada ketidakcocokan ya Kang Piul, bukan masalah harta ya sahabat-sahabat, seperti yang sudah sahabat-sahabat lihat di video sebelumnya. Jadi saya dan Kang Piul tidak setuju ketika menjual akun YouTube saya kepada seseorang yang nantinya channel itu akan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik intinya ya. Jadi ya dari kita konten yang berusaha mengedukasi ya Kang Piul kepada sahabat-sahabat semua, nanti dibalik dijadikan konten iklan game online gitu kan ya. Jadi mending kalau game cuman ya, Budi. Intinya seperti itu. Jadi saya di sini belum menemukan orang yang tepat untuk siapa yang akan melanjutkan konten kita ya Kang Piul. Syukur-syukur kita dapat yang sefrekuensi lah. satu frekuensi. Kalau tidak ya sebetulnya saya masih, kalau dikatakan ikhlas, belum ikhlas Kang Piul untuk melepas ya akun ini, masih berat. Tapi mudah-mudahan saya tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita ya Kang Piul. Ya prinsipnya begini Kang Piul, dan juga mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu menurut keterangan ya, sesuai dengan kemampuan yang diujinya ya Kang Piul. Sebetulnya bukan tidak yakin kita terhadap ujian yang Allah berikan itu kita tidak mampu, tidak. Tapi ikhtiar atau solusinya mudah-mudahan keputusan yang kita ambil adalah solusi yang paling tepat ya. Ya kalau diibaratkan seperti dawuh-dawuh dari guru saya, misalkan logikanya begini. Ketika sesuatu pabrik gembok itu menciptakan gembok itu pasti dengan kuncinya ya Kang Piul. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada manusia itu pasti dengan solusinya atau dengan jalan keluarnya, tergantung diri kita sendiri menyikapinya seperti apa. Kalau secara teoritis mudah Kang Piul, kita menjalaninya aduh ngap. Ya intinya seperti itu. Mudah-mudahan saya Kang Piul diberi ketabahan, diberi kesabaran dalam menjalani semua ujian yang Allah berikan ya Kang Piul. Jadi pada dasarnya kalau orang puja nggak berkata, jadi bukan ombaknya yang terlalu besar, tapi karena perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang terlalu besar, tapi iman kita yang terlalu lemah Kang Piul. Sebetulnya seperti itu. Jadi ya manusiawi lah saya Kang Piul, hanya manusia biasa dalam tanda kutip ya. Keimanan kita belum sebanding dengan orang-orang soleh, para kiai, para ulama yang mereka benar-benar sudah soleh bener itu juga orangnya Kang Piul. Kita mah ya masih kayak gini lah sahabat-sahabat. Mungkin ujian juga pada dasarnya kenapa dirasakan gitu ya Kang Piul, dirasakan oleh tim Kang Jai seolah-olah ujian yang datang kepada kita itu tiada henti ya Kang Piul, bertubi-tubi diuji oleh Subhanahu wa taala. Saya bukannya tidak tahu Kang Piul,
itu saya punya keyakinan bahwa Allah itu masih sayang sama kita. Mungkin cara Allah itu buat ngangkat derajat kita kan. Ya, betul Kang. Jadi ada sebuah pelajaran berharga. Jadi ketika manusia itu sedang diuji dan kita bisa lulus, disitulah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kalau di dunia, di lahiran ya gitu ya. Ketika anak itu bersekolah dari kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian. Dari kelas 2 ke kelas 3 juga ada ujian. Begitupun dari tingkatan SD mau ke SMP otomatis melewati ujian. Kalau kita lulus ya kita naik kelas. Mungkin gambarannya seperti itu para sahabat-sahabat. Jadi sebetulnya saya pun mencoba untuk tenang dan tersenyum saja ya. Padahal mah berat Kang Piul menjalani ujian itu ya, yang dituntut adalah kesabaran. Itu kuncinya, ketika kita bisa sabar, bisa ikhlas dalam menjalani semua ujian, insya Allah kedepannya kita akan ya lebih baik lah Kang Piul. Jadi kalau jalan itu tidak selamanya akan nanjak terus, otomatis akan ada datar, ada turunan. Intinya seperti itu ya. Jadi banyak orang bilang, jadi kita sebagai manusia itu ya tugasnya hanya berusaha Kang Piul, ya, bukan memaksakan hasil. Perkara hasil itulah hak yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hanya berusaha dan berikhtiar kan. Benar. Intinya seperti itu. Tidak bisa kita memaksakan hasil. Kita ingin seperti ini. Nah, kita ingin seperti orang itu nggak bisa, karena sudah ada jatahnya masing-masing. Kita nikmati aja jatah kita, nikmati prosesnya, pokoknya alurnya seperti apa. Tapi saya punya keyakinan ketika kita berbuat baik, insya Allah kita akan menuai hasil pun dengan baik ya Kang Piul. Itu ya zaman mondok dulu lah Kang Piul, saya suka dari abah teh dawuhnya kayak gitu. Jadi orang hidup mah kuncinya ya 1 jujur, 2 sabar, 3 ikhlas gitu kan. Pada prinsipnya seperti itu. Mohon maaf nih sahabat-sahabat, bukan mendadak jadi tausiah, tidak ya. Jadi kita hanya sharing-sharing aja. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjumpai sahabat-sahabat Kang Jai dari luar negeri, Indonesia dan manalah Kang, dah sok banyak ya, dari Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Ya intinya kita sambung silaturahmi dan mencari berkah silaturahmi tersebut dengan mengharap barokahnya, panjang umur, banyak rezeki. Walaupun kita hanya menyapa lewat dunia maya begitu ya Kang Piul. Nah ini sahabat-sahabat, seperti Kang Piul nih. Sekarang posisi kita lagi duduk-duduk di dekat pinggir kali di sungai. Ini mencari ketenangan Kang Piul. Sebetulnya pusing di rumah ya, sama anak udah minta ini minta itu, mau makan nggak ada lauhnya. Ya kita berusaha mancing nih, niatnya mau mancing ya, tapi nunggu temen yang bawa pakan belum nyampe ya. Itu kan mancing juga kita kan usaha ya. Terkait hasil itu mah hak Allah, mau kita dapatnya banyak, mau dapat sedikit ataupun nggak dapat sekalian, itu udah bisa terjadi kemungkinan ya. Tapi tadi dimungkinkan secara logika di sini ada ikannya nggak? Ada. Tingkut cebuknya. Ya, yang namanya di kampung sahabat-sahabat, daripada kita beli ke pasar mah sekalian hitung-hitung hiburan ya. Jangan stres lah. Cari udara segar, kita mancing, sebetulnya mah bisa disebutkan pangetulan gitu ya. Nah, bagi orang yang punya uang mungkin sahabat-sahabat, jadi lebih baik beli ke pasar ya, daripada mancing dari pagi sampai siang bahkan sampai sore. Anu naon cenah ngalalangkur hayang lauk pambeli ke pasar, tapi kita tidak berpikiran seperti itu. Sekalian punya anginnya sejuk sahabat-sahabat, ini di pinggir kali ini dekat rumpun bambu nih, pohon bambu ya. Jadi itu tadi sahabat-sahabat, jadi saya sampaikan
titik poinnya, jadi kita sebagai manusia hendaknya kita punya tingkat kesabaran, tingkat keimanan yang diperdalam lagi, kemudian keikhlasan terutama dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan khawatir, seperti saya sampaikan, pabrik gembok, kunci gembok itu menciptakan gembok pasti dengan kuncinya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan di awal tadi, memberikan masalah kepada kita pasti disertai dengan solusinya. Jangan khawatir. Tugas kita hanya berusaha, berikhtiar dan berdoa, urusan hasil pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata mutiaranya mah begini, Kang Piul. Kita sebagai manusia tugasnya hanya menengadahkan tangan. Sisanya biar Allah yang turun tangan. Iya. Kan bisa gitu ya. Ketika Allah sudah ikut andil, itu tidak akan ada yang mustahil. Percayalah Kang Piul. Oke, itu saja sahabat-sahabat. Juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada, mohon maaf, mudah-mudahan obrolan kita walaupun ya obrolan sana sini nggak jelas tapi ada manfaatnya. Yang baiknya silahkan diambil, yang jeleknya silahkan dibuang ya. Mungkin karena kita juga hanya sebatas manusia biasa ya Kang Piul. Jadi tujuannya hanya satu, ingin bisa sharing-sharing, karena secara keilmuan dan pengalaman kita juga masih jauh dari kata maksimal ya, sempurna jauh. Namun tidak ada salahnya kalau kita menyapa sahabat-sahabat, berbagi tentang sesuatu yang kita pahami. Mungkin seperti itu ya Kang Piul. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua, itu semata-mata karena Kang Jai dan Kang Piul sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.